Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Pak Pung. Kali ini saya akan mereview sebuah konsol game yang tergolong sangat-sangat murah. Jadi ini saya dapat pada tahun 2021. Ini harganya 60.000 perak ya. 60.000 perak itu kita dapat sebuah konsol Nintendo SNES ya, isinya game Nintendo SNES. Jadi ada 400 game dalam konsol ini dan ukurannya pun portable ya. Nah, jadi namanya SUP, konsol game SUP. Nah, jadi kalau ini sih, kalau saya lihat lawannya ini Game Boy Advance ya. Jadi kalau Game Boy itu kalau kita lihat saja di marketplace kan harganya ratusan ribu ya, belum cartridge kasetnya. Nah ini kita sudah dapat instalan gamenya 400 game, meskipun memang di dalam itu berulang-ulang gamenya ya, tapi udah cukup banyak kayak gitu. Nah kira-kira apakah game ini, konsol ini worth it? Jadi langsung saja kita simak pembahasannya. Jadi yang saya dapat ketika membeli konsol ini, yang pertama baterai. Jadi baterai seperti ini ya. Baterainya aja 1000 mAh. Jadi udah kayak PSP ya. PSP aja itu 980. Nah, ini tutupnya ya. Jadi saya buka tadi. Sama kabel charger, USB charger kayak HP-HP micro USB. Nah seperti ini. Jadi di bagian atas itu dia lubang charger yang di tengah, yang di kanan itu digesek kanan kiri itu on off nya, yang di kiri itu jack audio 3,5. Nah kan di sebelah kirinya kosong, pemutar volume nih ya. Jadi diputar kayak gitu modelnya ya. Sebelah kiri kanannya kosong dan di bawahnya juga kosong ya. Nah ini di belakangnya buat isi baterainya. Dan ini beratnya pun juga sangat ringan. Nah ini kalau untuk perbandingannya dulu ya, biar ini kurang lebih kalau tingginya sama kayak iPhone ya. Nah untuk tebalnya dia 2 kalinya iPhone, ini iPhone 5. Terus untuk lebarnya, nah seperti ini ya. Lebarnya itu ya dia mungkin lebih lebar 2 cm lah dari iPhone. Nah sekarang kita langsung cek saja apa yang bisa dilakukan oleh konsol mini ini. Kita masukkan dulu baterainya ya. Baterainya ini setelah saya pakai selama setahun ini, memang saya tidak pakai tiap hari, tidak pakai edit kayak gitu. Namun untuk pengisian baterai ini dia ada kelemahan, dimana nggak ada indikator kalau dia itu sudah lowbat atau full charge kayak gitu ya. Jadi cuma satu warna indikatornya di sebelah sini ya, warna biru-biru terang. Ini nampak ya, ada warna ungu kan tengah itu. Nah itulah indikatornya. Jadi nggak ada indikator lowbat atau indikator lagi ngecas atau apa. Jadi satu warna saja ya. Dan kita nggak tahu juga posisi baterai ini terisi berapa persen ya, karena nggak ada indikator baterainya juga. Dan yang saya dapatkan unit ini, jadi setelah berapa kali saya pakai, belum sampai sebulan saya pakai itu, tahu-tahu layarnya memutih kayak gini ya, langsung vivid kayak gitu. Jadi untuk kita bisa ngelihat gamenya itu, mainnya itu dimiringin sedikit kayak gini. Baru dia akan kelihatan tulisan-tulisannya. Ini pun juga nggak terlalu jelas. Coba kita start dulu. Nah, ini pengaturan, untuk pengaturan layarnya pun nggak ada ya. Jadi kalau untuk konsol, beberapa konsol kan dia ada pengaturan tingkat kecerahan layar. Kalau ini nggak ada pengaturan tingkat kecerahan layar, jadi ya sudah, kalau tahu-tahu ini
layarnya rusak kayak gini, cacat kayak gini, ya mau ndak mau kita mainnya miring kayak gini biar kelihatan hurufnya. Ini tulisannya tuh 400 in 1 ya gamenya. Nah sedangkan untuk gamenya sendiri tidak terbaca ya. Nah ini begitu saya pencet ini, kesan pertama megang tombolnya pun keras nih. Beda dengan konsol-konsol sejenis. Nah ini sudah mulai tampak ya. Itu yang pertama Super Mario, yang kedua itu Mario 14. Kita coba aja Mario 14. Nah kita pencet start. Tombolnya ini hanya ini saja. Ini untuk reset game kalau udah main mau direset ke menu ini. Nah jadi kayak gini ya, gak jelas kayak gitu dia. Jadi setelah melihat dari video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang hati-hati ya, karena emang kadang-kadang kita niat mau cari yang murah, tahu-tahu rupanya nggak kena dipakai kayak gitu. Nah kalau sudah kayak gini ya nggak bisa dipakai jadinya kawan-kawan. Nah kita reset. Nah jadi agak sulit kalau mau dilihat. Nah ini nggak nampak ya. Oke cukup sekian ya kawan-kawannya. Jadi kesimpulan dari review ini, rupanya game SUP ini nggak worth it, nggak layak, karena begitu berapa kali pemakaian layarnya langsung rusak kayak gini. Nggak tahu ya ini cacat produksi atau yang lainnya juga kayak gitu. Tapi inilah yang saya dapat. Ini belum jatuh belum apa. Terus ini anti goresnya ya sudah menggembung sendiri kayak gini. Jadi saran saya sebelum membeli konsol game, kalau mungkin ada yang murah-murah, dipertimbangkan juga untuk harganya dan kualitasnya ya tentunya ya. Kalau ngelihat kayak gini, kalau saran saya mending beli konsolnya ya yang pasti-pasti saja ya, beli yang langsung saja Nintendo kayak gitu, yang biarpun bekas tapi kita puas mainnya. Kalau kayak gini ya nggak bisa lagi dipakai jadinya. Oke sekian review dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.